Kembali bersama saya di sini, Irving Hutagalung. Saya adalah Cloud Solution Architect dari Microsoft Indonesia. Biasanya saya menyampaikan topik mengenai cloud, tapi kali ini saya ingin berbagi sedikit tips mengenai Microsoft Word. Biasanya yang paling sering ditanyakan mengenai Word adalah bagaimana sih caranya membuat layout dokumen dengan benar dan otomatis, sehingga nanti kita bisa mengelola misalnya table of contents dengan otomatis melalui Word. Karena memang Word sebenarnya sudah bisa mengenerate atau membuat table of contents secara otomatis berdasarkan layout dokumen kita. Nah, di sini contohnya sudah ada dokumen kosong. Biasanya memang ada cover page, ada forwards atau kata pengantar gitu ya. Kemudian ada table of contents atau daftar isi kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada 2 chapter dengan masing-masing ada subchapternya lagi dan juga ada tambahan appendix di belakang. Nah, sebenarnya fasilitas yang akan kita gunakan adalah styles. Kalau rekan-rekan lihat di sini, ini adalah styles bawaan dari Word. Berbeda versi, biasanya stylesnya agak sedikit berbeda, tapi komponen utama yang akan kita manfaatkan adalah heading. Jadi di sini ada heading 1, heading 2 yang akan kita gunakan untuk menandai sebenarnya bagian mana dari dokumen kita yang kita anggap sebagai chapter. Nah, dalam hal ini contohnya, chapter 1 kita tandain sebagai heading 1, chapter 2 kita tandakan heading 1 juga. Di bagian dalamnya kita tandakan heading 2, jadi level 2 gitu headingnya. Ya, di sini juga sama. Appendix biasanya kita anggap sama seperti chapter, jadi kita kasih heading 1. Table of contents juga sama, kita anggap heading 1. Forwards juga heading 1. Cover page sengaja saya tidak tandai di sini. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya memisahkan cover page sehingga terpisah dari keseluruhan dokumen kita. Nah, tentunya dokumen kan bentuknya bukan seperti ini ya. Ada isinya dong, dan biasanya setiap chapter akan terpisah. Nah, jadi best practice-nya memang kita akan menggunakan page break untuk memisahkan. Oke, jadi untuk setiap chapter, berarti setelah table of contents, itu akan ada page break, masuk chapter 1, ada isinya nanti, kemudian sebelum chapter 2 ada page break lagi, dan sebelum appendix ada page break. Baru kita bayangkan misalnya di sini ada kontennya, misalnya di appendix ada konten yang mau kita generate. Ini sekalian saya berikan tips sedikit, bagaimana sih caranya membuat konten secara random di Word. Ada fungsi namanya random atau ran ya. Ran ada berapa paragraf yang mau kita buat, 3 misalnya, dan masing-masing paragraf isinya 4 baris. Nah, gitu ya, udah langsung ada kontennya. Kita bisa langsung manfaatkan. Jadi misalnya di sini atau nanti aja kita tambahkannya di sini some text aja dulu. Kemudian di sini ada some text. Oke. Nah, setelah ini kalau udah seperti ini bentuknya, kita bisa langsung mengenerate table of contents ya. Gitu ya. Bagaimana caranya? Masuk ke bagian references, table of contents. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada beberapa layout table of contents yang disediakan oleh Word. Kalau saya pribadi, biasanya saya pilih custom untuk kita pilih-pilih gitu ya. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat, kita bisa menentukan heading level sampai level berapa yang mau kita include. Nah, ini tergantung dari template yang mau kita ikuti. Biasanya kalau membuat paper, misalnya di kampus-kampus tertentu, atau tugas akhir, atau tesis, biasanya ada aturannya. Misalnya heading yang boleh muncul sampai heading 3 atau heading 2. Nah, ini kita tinggal ubah di sini. Misalnya heading 3 gitu ya. Dalam hal ini contoh dokumen kita hanya sampai heading 2, jadi saya batasin kembali ke heading 2. Nah, kalau ada style-style yang lain yang mau kita include selain heading, kita bisa klik options. Oke, bisa dilihat di sini saat ini style yang masuk hanya heading 1 dan 2. Lain kali saya akan jelaskan bagaimana caranya memanfaatkan bagian options ini. Untuk kali ini, kita akan generate simple saja. Voila, udah langsung jadi table of contents. Oke, nah bagaimana caranya kalau misalnya nanti kontennya bertambah gitu ya. Contohnya tadi kan baru some text gitu ya. Kita buat them text di sini.
random text, misalnya 10 paragraf, masing-masing 5 baris, gitu ya. Kemudian tambahkan lagi random text, 8 paragraf, masing-masing 6 baris, dan semakin banyak isinya. Tuh, page break-nya tadi sepertinya hilang. Kita insert lagi page break. Some text, ganti dengan 10 paragraf misalnya, 7 baris, supaya agak banyak. Kemudian 6 paragraf, masing-masing 9 baris. Oke, dan appendix masih tetap di sana. Forwards misalnya kita buat isi dulu ya. Forwardsnya tadi belum diisi. 4 paragraf aja ya, 3 baris, karena kan forwards biasanya nggak banyak. Jangan lupa tadi ini sebagian terlewat, kita insert page break supaya terpisah dari cover page. Oke, nah dengan seperti ini kan sudah berubah ya, sekarang dokumennya sudah jadi 10 halaman. Sementara table of contents kita tadi masih hanya 5 halaman saja, gitu ya. Caranya gampang, kita update, kita tinggal klik kanan di sini dan pilih update field. Pilih update entire table supaya kalau ada penambahan chapter atau penambahan subchapter juga langsung masuk semua di sini. Voila, kita lihat semua halamannya sudah berubah dan otomatis kita tidak perlu melakukan apa-apa gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas Word ini supaya memudahkan kita mengelola dokumen Word ini gitu. Dan table of contents ini adalah salah satu hal yang paling penting. Nah, bagaimana caranya nanti kalau kita mau memunculkan halaman-halaman, nomor halaman ini di akhir halaman, misalnya di footer. Kemudian biasanya ada keharusan juga nih kalau buat dokumen, misalnya sebelum kontennya, jadi sebelum chapter-chapternya, seharusnya tidak boleh pakai angka halamannya, tapi bolehnya misalnya pakai I, 2I gitu ya. Baru setelah chapter 1 baru mulai pakai angka, mulai dari halaman 1. Nah, bagaimana caranya melakukan itu? Saya akan jelaskan nanti di video-video selanjutnya.